Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membaca hasil temuan dari Carta Politika Indonesia ya. Ini adalah riset atau survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden Januari 2024. Nah, temuan ini sudah dirilis ya, saya tidak tahu tepatnya kapan ini dirilis ya. Yang jelas ini periode surveinya adalah 4 sampai 11 Januari 2024 ya. Dengan judul Survei Nasional Elektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Januari 2024. Kita lihat ya hasilnya ya. Pendahuluan pada kriteria ini, metode wawancaranya menggunakan wawancara tatap muka atau face-to-face interview. Metode samplingnya multi-stage random sampling. Kemudian jumlah sampel sebanyak 1.220 responden. Margin of error-nya 2,82%. Kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih ya. Jelas ini kalau nggak memenuhi syarat pemilih lebih baik jangan disurvei gitu ya. Nah, quality controlnya 20% dari total sampel. Jadi benar-benar dikontrol sekitar 20% dari sampel ya. Wilayah surveinya seluruh provinsi Indonesia. Berarti ini survei nasional ya. Periode surveinya adalah 4 Januari sampai 11 Januari 2024. Nah, jadi kita tahu ya pendahuluannya nih. Kemudian profil respondennya, sebaran responden berdasarkan pulau. Ada 1 Sumatera, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sampelnya sebanyak masing-masing berbeda ya. Untuk Sumatera 20 sampel, kemudian 20,5 sampel ya. Kemudian DKI Jakarta dan Banten 8,2 sampel, Jawa Barat 17,2 sampel, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu 15,6 sampel, Jawa Timur 14,8 sampel, Bali, NTB dan NTT sebanyak 4,9 sampel, Kalimantan 6,6 sampel, kemudian Sulawesi 7,4 sampel, Maluku dan Papua 49 sampel. Nah, ini sebaran responden berdasarkan provinsi. Sepertinya hampir semua provinsi ya yang ada di Indonesia, ada 38 tuh. Ya. Ini datanya bisa teman-teman akses sendiri, bisa download sendiri di websitenya ya, Carta Politika Indonesia. Websitenya ada kok ya. Nanti di download. Ini juga data ini yang saya bacakan di sini juga dari sana. Lalu profil responden ya untuk jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki 50,6 populasi, perempuan 49,4 populasi. Semuanya 50 sampel. Berdasarkan usia yaitu 17 sampai 20 tahun ke atas sebanyak 10,3 populasi, sampelnya 9,4 gitu. Ini nanti teman-teman juga bisa baca sendiri ya kalau misalnya penjelasan saya nanti terlalu membaca ini ya pemaparannya. Kita lihat dulu nih kinerja pemerintahan. Nah, mulai dari sini ya. Kinerja pemerintahan berarti ini presiden ya. Kinerja pemerintahan presiden. Kita lihat hasilnya. Kinerja pemerintah pusat ya berarti presiden ya. Bagaimana penilaian BIS? BIS ini apa ya? BIS saya tidak tahu nih BIS. Bagaimana penilaian BIS? Nggak ada keterangannya kah BIS? Coba ada nggak keterangannya di sini BIS? Nggak ada ya. Bagaimanakah penilaian saudara? Penilaian Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara, astaga, BIS itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penilaian Bapak Ibu atau Saudara terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali? Jadi yang menyatakan puas ya, sangat puas itu hanya 14,4%. Jadi masih sedikit ya. Tapi berasa cukup puas artinya ya memang cukup puas ada sekitar 64,9%. Dibandingkan dengan kurang puas dan tidak puas sama sekali, cukup puas itu yang tertinggi ya. Kalau kurang puas itu sebanyak 20,6% dan tidak puas sama sekali 1,5%. Sisanya 1,6% itu menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Nah, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tergolong baik ya. Ini kesimpulannya nih. Tergolong baik berada di angka 76,3%. Artinya
jumlah responden sangat puas dan jumlah responden cukup puas itu digabungkan menjadi 76,3%. Berarti tergolong baik, belum sangat baik ya. Lalu ada apa lagi nih? Tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat. Nah, kalau yang warna apa ini? Oranye ya. Oranye itu puas. Kalau yang warna ini apa sih? Hijau atau biru ini ya, tidak puas. Sementara yang abu-abu itu tidak jawab ya, atau tidak tahu. Nah, puasnya itu berada di atas nih ya, mulai dari 75 nih, baris 75 ya sampai 76 ya, hampir stuck hampir flat gitu ya, hampir flat, berarti ya di kisaran 71 sampai 76 gitu ya. Kalau tidak puasnya itu di bawah sekitar 25 ini ya, populasi atau apa ini deret angka atau deret ukur ya. Nah itu ya, tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat, karena tadi digolongkan sebagai baik ya kepuasan publik, maka di sini ya trennya ya ini ya sesuai trennya. Lalu ada apa lagi nih? Alasan puas dengan kinerja pemerintah pusat hanya ditanyakan pada yang menyatakan puas ya. Iya dong, kalau misalnya ini dinyatakan dengan responden yang menyatakan tidak puas ya nggak relevan pertanyaannya. Apakah alasan Bapak, Ibu, Saudara menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap pemerintah Joko Widodo? Yang paling banyak itu sekitar, tidak tahu dan tidak jawab 37,4%. Aneh nih ya. Malah tidak tahu tidak jawab itu ya hanya nerimo saja gitu ya. Sekitar 37,4%. Oke. Yang pertama karena pembangunan infrastruktur itu menempati suara responden 32,9% ya. Sangat puasnya karena sering mendapat bantuan sosial 27,4%. Karena program hilirisasi industri ini masih sangat rendah ya, dan ini yang program yang sering digaungkan atau sering disampaikan oleh calon wakil presiden 02 yaitu Gibran Rakabuming tentang hilirisasi industri gitu ya, pemerataan itu. Sisanya itu sekitar 37,4% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Pokoknya puas aja gitu ya. Mungkin gitu ya. Ini ya alasan puas dengan kinerja pemerintah pusat. Nah, pengetahuan pemilu 2024 ini sudah masuk ke pengetahuan Pileg dan Pilpres. Apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui atau tidak mengetahui pemilihan umum legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan DPRD kabupaten, dan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur secara bersamaan pada tahun 2004? Hampir semuanya menjawab iya mengetahui. Mayoritas responden sudah mengetahui adanya pelaksanaan Pilpres dan Pileg serta Pilkada 2024 sebanyak 89,4%. Sisanya 10,6% menjawab tidak mengetahui. Nah, pengenalan dan elektabilitas capres dan cawapres ini yang ditunggu-tunggu ya, karena ini menjadi ujung dari perhelatan akbar nanti ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertama, ada tingkat pengenalan dan kesukaan capres cawapres, gitu ya. Berarti kenal dan suka gitu ya. Ada dua ya. Untuk yang biru ini dinyatakan disimbolkan sebagai kenal ya. Kemudian yang kuning sebagai suka ya. Nah, ini Prabowo Subianto itu menempati posisi pertama untuk tingkat pengenalan dan kesukaan sebagai capres ya, calon presiden. Kemudian disusul dengan Gibran Rakabuming, Raka. Ya, kemudian disusul dengan Anies Baswedan, lalu Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar Caimin berarti ya. Ya, berarti pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming, tingkat pengenalan dan kesukaan sebagai capres dan cawapres itu menempati urutan pertama. Oke. Lalu ada apa lagi? Nah, elektabilitas capres dan cawapres. Ada pertanyaan begini, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan Bapak, Ibu, Saudara pilih? Ya, urutan pertama ada di Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mereka mendapatkan suara responden sebanyak 42,2% ya dari total responden.
Lalu disusul dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 28%. Yang ketiga ada Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 26,7%. Jadi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebanyak 42,2% menjadi pilihan tertinggi responden pada pertanyaan tertutup, di atas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya mendapat 28%. Sedangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan ketiga sebanyak 26,7%. Ya, itu ya. Ini carta politika hampir senada, hampir satu temuan dengan lembaga survei Indonesia ya, bahwa pasangan Capres dan Cawapres 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu elektabilitasnya tertinggi. Tapi dengan suara seperti ini bukan berarti mereka bisa memenangkan satu putaran ya, karena belum mencapai batas minimal untuk satu putaran ya. Masih 42,2%. Yang jelas angka ini cukup jauh ya kalau misalnya dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya. Lalu apa lagi nih? Nah, ini pilihan terhadap capres dan cawapres berdasarkan wilayah. Nah, ini cukup penting ya. Carta politika itu kan tadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 wilayah yang disurvei. Itu untuk Sumatera, Prabowo Gibran itu tertinggi. Untuk DKI Jakarta, Prabowo Gibran juga tertinggi. Jawa Barat, Prabowo Gibran juga tertinggi. Nah, Jawa Tengah dan Yogyakarta dipimpin oleh Ganjar Mahfud. Oke. Jawa Timur, Prabowo Gibran tertinggi. Bali, NTB dan NTT, Prabowo Gibran tertinggi. Nah, kalau yang seperti ini bisa memenangkan satu putaran nih ya, 52. Oke. Kalimantan juga dipimpin oleh Prabowo Gibran. Sulawesi, Prabowo Gibran, dan Maluku dan Papua 50 suara untuk Prabowo Gibran. Ya, artinya kalau misalnya dari total semua ini pasangan 02 sekali lagi ya mendapatkan pilihan terbanyak dari suara responden. Tapi belum bisa dikategorikan sebagai menang dalam satu putaran, enggak ya. Karena belum memenuhi syarat, hanya satu wilayah yang bisa memenangkan dalam satu putaran yaitu Bali, NTB dan NTT gitu ya. Sekitar 52 suara responden. Padahal kalau misalnya kita amati ya, di Bali ini sebenarnya kan seharusnya ini PDIP yang memimpin ya. Nah, PDIP kan mengusung Ganjar Mahfud gitu. Tapi ternyata digabungkan dengan NTB dan NTT, suara terbanyak mengarah pada Prabowo Gibran gitu ya. Termasuk Bali di sini. Ya, itu dia ya, peta politik berdasarkan Carta Politika Indonesia berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia, di mana bisa kita simpulkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 itu mendapatkan posisi teratas, yaitu sebagai elektabilitas tertinggi, tingkat suka dan kenal tertinggi ya, dan sebagainya, termasuk dalam wilayah-wilayah yang saya bacakan tadi, yang saya paparkan tadi gitu ya. Tapi kesimpulan yang lainnya juga adalah dengan kondisi seperti itu ya, memang kalau misalnya dilakukan sekarang, Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang, tapi belum bisa dikatakan itu satu putaran, harus dilakukan 2 putaran gitu ya. Apakah bisa masuk satu putaran ya, kita lihat saja nanti ya. Selama menuju ke tanggal pencoblosan masih ada waktu. Apakah ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat sehingga untuk meningkatkan elektabilitasnya, kita lihat saja nanti. Bisa saja berubah, namanya peta politiknya. Oke, itu dia pemaparan dari saya berdasarkan hasil temuan dari Carta Politika Indonesia, hasil risetnya ya. Semoga video ini informatif, dapat memberikan kita wawasan yang berbeda ya tentang fakta yang ada gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di pemaparan survei yang lainnya. Thank you.